بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه أجمعين، وإلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والخلفاء الراشدين، ونخص خصوصا حضرة سيدنا سلطان أولياء الشيخ الجيلاني ورضي الله عنه، وإلى حضرة الإمام المجدد حجة الإسلام والمسلمين زين الدين أبي حامد محمد بن أحمد الغزالي الدوسي وضربنا الشافعي رضي الله عنه على الدنيا الصالحة. شيء اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل. Biasanya dengan makna jauh. Walau qara'tal ilma mi'ata sanatin wa jama'ta alfa kitabin la takunu musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amali. Andai kamu membaca ilmu selama 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin, dan mengumpulkan 1000 kitab, la takunu musta'idan li rahmatillahi illa bil amal, maka kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari rahmatnya Allah kecuali dengan amal. Artinya, sebanyak apapun ilmu yang kita baca, melebihi dari 100 tahun adanya, dan juga kitab kita yang kita kumpulkan sampai 1 kontainer umpamanya, itu akan sia-sia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Bisanya kita mendapatkan rahmat Allah hanya dengan amal. Banyak sekali dari kita, pelajar-pelajar, santri-santri yang sudah pintar, ilmunya sampai menjulang ke gunung, tapi kebanyakan dari para pencari ilmu itu ketika sudah keluar dari pondoknya banyak yang tidak mengamal, sehingga mereka juga banyak meremehkan sesuatu yang mereka ketahui, apa yang sudah mereka tahu dari ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. Ternyata setelah berkeluarga, setelah berkumpul dengan masyarakat, mereka tidak mengamalkan, sehingga Allah tidak memberikan rahmatnya. Beda dengan orang yang hanya mengetahui ilmunya itu hanya kebanyakan dengan nguping, ngajinya hanya pakai kupingan. Orang-orang dulu itu biasanya kalau ngaji kepada seorang kiai ataupun ke seorang habib pun, itu mereka kebanyakan tidak punya ilmu, hanya mendengar dari kupingan. Tapi setelah mendapatkan ilmu dari beliau-beliau yang digurui, mereka langsung mengamal. Dari amal ini mereka bisa mengalahkan dari orang yang kebanyakan ilmunya tapi tidak beramal. Lah, dengan amalnya ilmu yang sedikit, maka turun
rahmatnya Allah. Maka dari itu, seberapapun ilmu kita, walaupun katanya orang itu sedikit diremehkan, tapi kalau kita beramal dengan ikhlas, maka menambah keilmuan kita. Nah, ilmu yang seperti kata pepatah dalam ilmu akhlak, ta'limul muta'allim, al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu yang tanpa beramal itu sama seperti halnya tawon tapi tidak bermadu. Bisanya itu hanya, kata orang Jawa itu, ngentup, hanya mengeluarkan kebahayaan saja, bisanya saja. Maka dari itu, monggo dengan adanya ilmu, walaupun ilmu kita itu sedikit, kita beramal. Contoh, oh iya, sholat ba'diyatal maghrib itu sunat, kita kerjakan. Wirid itu setelah sholat maktubah disunatkan, dianjurkan, kita rubah, kita amalkan. Nah, itu menunjukkan ilmu itu bisa nampak kalau diamalkan. Beda kalau ilmunya itu banyak tapi tidak ada amaliyahnya, tidak ada sesuatu yang mana diambil faedah dari orang lain. Contoh, Ustadz Fulan katanya sudah alim dari berbagai ilmunya, tapi di sekehariannya amaliyahnya tidak ada yang bisa diambil faedah. Maka si Ustadz Fulan itu juga dikatakan tidak bisa menerima rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yang ada di keterangan Al-Quran surat An-Najm juz 27, wa allaysa lil insani illa ma sa'a, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak bisa menggapai sesuatu kecuali yang sudah dia laksanakan, kecuali sudah yang dia usahakan. Arti kata, sesuatu yang tidak pernah diamalkan dia tidak peroleh, tidak dia dapatkan. Beda dengan orang yang ketika amalnya, ubudiyahnya, amaliyahnya itu banyak, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang sudah dia laksanakan. Faman qala inna hadhil ayah mansukhatun biqouli alaihi wassalam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Al-hadis fal mansukh huwa hadzal qail. Maka barang siapa seseorang itu mengatakan inna hadzal ayat mansukhah, ayat ini dinasakh, dihapus biqaulihi alaihi salam, dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salas, yaitu hadisnya berupa jikalau anak Adam itu sudah mati, maka semua amalnya akan terputus illa min salas, kecuali salas, seperti halnya hadis-hadis yang sudah masyhur. Hadzal hadis fal mansukh wa huwal qail. Ini yang mengartikan bahwasanya yang mengatakan mansukh itu ya yang bicara, bukan hadisnya, bukan ayatnya, orangnya yang dimansukh, begitu. Wala in kanat mansukhatan fama taqulu fi qouli ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan.
seumpamanya ayat di atas wa allaisa lil insani illa ma sa'a itu memang mansukh, dihapus, mansukh. Fa ma taqulu fi qouli ta'ala, terus apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu komentarkan di dalam firman-Nya Allah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan. Di surat Al-Kahfi juz 16 ada firman Allah, barang siapa yang menginginkan, mengharapkan bertemu dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya, maka hendaknya lah dia beramal solih. Kebalikannya, orang yang tidak beramal solih, hanya beramal biasa-biasa saja, yang tidak mengandung kebaikan, maka dia tidak akan bertemu dengan Tuhannya. Dia akan bertemu dengan amalnya sendiri yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Dan semua amal-amal solihnya merupakan balasan dengan sesuatu yang sudah mereka kerjakan di dalam dunia. Jadi di dunia ini istilahnya nabung, istilahnya itu mencari sangu, mencari tambahan, agar supaya ketika kita sudah meninggal, sangu kita itu bertambah, bisa menolong kita. Beda umpamanya kita di dunia tidak pernah beramal solih, hanya mengandalkan pekerjaan keseharian yang mengandung pekerjaan mencari dunia saja, maka sesuatu yang kita kerjakan hanya untuk menggapai dunia tidak akan menolong, kecuali amal-amal yang berbau pekerjaan itu tujuannya untuk beramal soleh. Semua pekerjaan yang dia kerjakan ditujukan untuk kebaikan. Contoh, saya bekerja ini untuk menolong seorang yang tidak mampu, itu termasuk amal soleh. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Jazaa'an bima kanu yaksibun, merupakan balasan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan di dunia itu akan pasti dibalas oleh Allah. Baik jeleknya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian jazaa'an bima kanu ya'malun, sama, mendapatkan balasan dari Allah dengan sesuatu yang mereka telah kerjakan di dunia. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Di surat Al-Kahfi juz 16 juga disebutkan, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga mengerjakan amal-amal yang solih, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, mereka akan mendapatkan jannatul firdaus. Jannatul firdaus ini merupakan surga yang paling tinggi. Nuzulan khalidin fiha, dan akan kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan juga tidak akan peralihan lagi setelah masuk ke surga itu.
Orang yang sudah masuk surga tidak akan dialihkan lagi, tidak mungkin akan dimasukkan ke selain surga itu. Maka di dalam keseharian manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh beramal soleh. Seperti hanya di surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Apa saja yang dikerjakan oleh manusia itu akan merugi terus. Tapi ada pengecualian, pekerjaan-pekerjaan yang tidak merugikan. Apa? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak akan merugi dirinya. Wa amilus illalladzina amanu wa amilus solihat. Beserta orang-orang yang beramal solih. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan orang-orang yang selalu berwasiat kebenaran dan sabar. Artinya manusia tidak dikatakan merugi pekerjaannya, kesehariannya, kecuali orang itu dalam kategori beriman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada Rasulnya Allah, dan juga iman kepada hari akhir serta qada dan qadarnya Allah. Disertai dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbau kebaikan. Dan kuncinya masuk surga ini bisa dikatakan amal solih, dan dijanjikan masuk surga yang tadi Jannatul Firdaus adalah ketika orang itu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selain orang yang tidak beriman, ketika beramal soleh itu masih dikatakan orang yang merugi. Dilanjutkan, fa khalafa min ba'di fin khalfun adaa'u shalah wattaba'u syahawata fasawfa yalqawna ghayyan illa man taba wa amana wa 'amila shalihan. Di dalam surat Maryam juz 16 juga disebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u sholata wattaba'u syahawata fasawfa yalqawna ghayya. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwasanya orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya meninggalkan sholat dan selalu mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, keinginannya yang berbau duniawiyah, yalqawna ghayyan, mereka akan menemui sesuatu yang sia-sia. Tidak ada hasilnya, menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk uang, tapi tidak disertai dengan amal soleh, hanya mengikuti keinginan saja. Pingin itu dituruti, pingin ini dituruti, pingin sesuatu yang berbau maksiat juga diuruti. Yalqawna ghayyan, mereka akan menemui yang sia-sia saja. Illa man tab, kecuali orang-orang tadi bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila sholihah, dan berbuat amal soleh. Rangkuman dari pengajian yang kita kaji adalah intinya manusia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya agar kita
selalu menetapkan, mengukuhkan keimanan kita agar tidak termasuk jadi orang yang merugi, serta selalu beramal solih. Beramal solih itu banyak, bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, dan bukan hanya sesuatu yang mendekatkan dirinya melalui ubudiyah, tapi banyak sekali daripada amal-amal solih yang bisa kita kerjakan. Contoh saja, kita bisa beramal solih menyenangkan orang-orang yang butuh dengan sedekah sedikit dari harta yang kita punya. Bisa membantu orang-orang yang memang membutuhkan, juga termasuk amal solih. Kayak begini juga, menghadiri pengajian juga termasuk amal solih. Mengundang orang untuk berbuka puasa bareng juga termasuk amalan solih. Jadi intinya, mari kita berlomba-lomba beramal solih kepada siapapun yang bisa kita temui, dan mari kita selalu menjaga iman kita dengan selalu memperbarui amal-amal kita dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena maghribnya kurang berapa ini? Biasanya sudah. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadikan amal soleh kita menjadi tambahan sanggup kita. Allahumma ya rabbal alamin, amin. Al-Fatihah.